Halo. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 10 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang belajar menjadi negosiator ulung. Setelah mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran, siswa diharapkan mampu 1. Mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat, kritis, dan reflektif. 2. Menilai akurasi dan kualitas data dalam teks negosiasi dengan menggunakan informasi pada teks deskripsi sebagai pembanding. Menggunakan sumber pendukung lain untuk menemukan informasi berupa penjelasan makna kata. 3. Mengalihwahanakan teks berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis, kreatif, dan menggunakan alur yang runtut. 4. Menyajikan gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam bentuk dialog secara runtut, kreatif, dan dengan menggunakan metode yang tepat. Apa yang dimaksud negosiasi? Negosiasi pada dasarnya merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama antara beberapa pihak. Kesepakatan tersebut merupakan hal yang disetujui bersama setelah mengatasi berbagai perbedaan atau perselisihan antara dua belah pihak. Teks negosiasi berfungsi untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, dan pandangan melalui dialog. Menyimak teks negosiasi. Kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan tujuan negosiasi. Kedua belah pihak harus dapat saling menerima dan mengambil jalan tengah atau solusi yang ditawarkan. Keduanya tidak bersikeras pada kepentingan masing-masing. Untuk mencapai suatu kesepakatan, diperlukan juga cara dan teknik yang tepat agar kedua belah pihak dapat saling menerima penawaran. Faktor yang memengaruhi keberhasilan negosiasi. 1. Bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. 2. Semua pihak tidak dirugikan. 3. Alasan disampaikan secara logis, jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta. 4. Hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung. 5. Pengajuan disampaikan dengan sopan, santun, dan baik. 6. Kedua pihak tidak saling memaksakan kehendak atau keinginan. 7. Mementingkan kepentingan bersama. Bagian-bagian struktur teks negosiasi. A. Orientasi berisi tujuan yang ingin disampaikan oleh salah satu pihak. Pada umumnya, bagian orientasi juga berisi pembuka percakapan, seperti salam, sapaan, dan sejenisnya. B. Pengajuan permintaan berisi awal tawaran atau permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lain. C. Penawaran berisi argumentasi dari pihak yang mengajukan kepada pihak lain untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui. Pada kesempatan ini, terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. D. Persetujuan berisi penolakan atau penerimaan dari salah satu pihak dengan alasan tertentu. Dalam hal ini terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan atas hasil penawaran antara kedua belah pihak. D. Menilai informasi dan membandingkan isi teks. Teks negosiasi dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Kalian dapat menemukan negosiasi dalam bentuk dialog berupa percakapan dengan kalimat langsung antara kedua belah pihak. Ada pula teks narasi yang merupakan penggabungan antara dialog dan narasi. Selain itu, kalian juga dapat menemukan teks negosiasi yang berbentuk surat, misalnya surat penawaran. Sebagai sebuah teks, teks negosiasi memiliki struktur sendiri, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. C. Memahami unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Setiap teks memiliki ciri kebahasaannya sendiri-sendiri. Beberapa unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Pronomina kata ganti. Pronomina adalah kata ganti orang. Hal ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. 2. Kalimat langsung.
Dalam teks berbentuk dialog, hampir seluruh teks negosiasi berbentuk kalimat langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang langsung disampaikan penutur melalui dialog. Umumnya ditandai dengan tanda kutip. 3. Kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita dikenal dengan kalimat deklaratif. Adapun kalimat interrogatif merupakan kalimat yang menanyakan sesuatu. 4. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bertujuan membujuk, menarik perhatian, atau memengaruhi. 5. Tuturan pasangan. Tuturan pasangan merupakan bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan merupakan bentuk respons atau tanggapan dari tuturan yang disampaikan pembicara. D. Menulis teks negosiasi berbentuk naratif. Teks negosiasi tidak hanya berbentuk dialog atau percakapan. Kalian juga bisa menemukan teks negosiasi yang berbentuk naratif, cerita. Ada beberapa tahapan proses menulis. Begitu pula proses menulis teks negosiasi, ada beberapa tahap atau langkah-langkah yang dapat kalian lakukan. Untuk itu, berikut ini langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk menulis teks negosiasi. 1. Tentukan tema topik. Pilihlah satu topik menarik berdasarkan pengalaman atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar atau pada peristiwa yang pernah kalian dengar dan ketahui. 2. Menentukan pihak yang terlibat. Penentuan pihak yang terlibat dalam teks negosiasi didasarkan pada tema yang dipilih. 3. Menentukan perbedaan kepentingan antara dua pihak. Tujuan negosiasi adalah mencari kesepakatan atau persetujuan antara dua pihak. Oleh karena itu, perbedaan antara dua pihak yang terlibat harus muncul terlebih dahulu. 4. Menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam teks negosiasi, perbedaan pandangan antara dua belah pihak dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan yang menguntungkan dua belah pihak. 5. Menyusun kerangka teks. Penyusunan kerangka berfungsi sebagai dasar dalam pengembangan teks secara lengkap dan utuh. Kerangka teks negosiasi harus disesuaikan dengan kelengkapan struktur bagian teks. 6. Mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Kalian dapat mulai menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf hingga membentuk suatu kesatuan dan tulisan utuh. Dalam hal ini, perhatikan baik-baik pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antar kalimat, kepaduan antar paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. 7. Merevisi kembali hasil tulisan utuh. Hasil tulisan yang dikembangkan sebelum dipublikasikan perlu ditelaah kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik. Ada baiknya tulisan perlu dibaca oleh orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan lebih teliti. Revisi atau perbaikan tulisan mencakup beberapa hal, yaitu diksi, pilihan kata, penulisan tanda baca, penulisan kata serapan, struktur kalimat, paragraf, dan sebagainya. 8. Publikasikan. Setelah melalui proses revisi dan sunting, selanjutnya kalian dapat mulai mempublikasikan tulisan kalian. Publikasi dapat dilakukan melalui media sosial, majalah dinding sekolah, tabloid sekolah, blog, atau laman pribadi. Agar lebih menarik, lengkapi tulisan kalian dengan gambar, foto, video, infografik, atau peta pikiran. Mempresentasikan teks negosiasi. Setelah mampu memahami dan menulis teks negosiasi, kalian dapat mempresentasikan hasil karyamu kepada teman-teman lainnya. Untuk metode presentasi yang dipilih, kalian dapat menggunakan metode bermain peran, role playing. Sebelumnya, kalian perlu menyiapkan naskah atau teks negosiasi yang telah ditulis. Adapun langkah-langkah bermain peran adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan skenario peristiwa. Pada tahap pertama, kalian perlu memberi penjelasan terhadap tahapan peristiwa yang terdapat pada teks negosiasi. Urutan kejadian pada naskah teks negosiasi perlu direncanakan dengan baik.
2. Mempelajari karakter peran. Karakter peran dalam teks negosiasi tidak serumit pementasan drama. 3. Menentukan pemeran. Pilih pemeran sesuai dengan jumlah pihak yang terlibat dalam naskah teks negosiasi. 4. Menata panggung, latar dan peralatan pendukung. Penataan panggung atau latar untuk bermain peran disesuaikan dengan naskah teks negosiasi. 5. Berlatih. Latihan diperlukan untuk meminimalisasikan kesalahan dalam pelaksanaan bermain peran. 6. Melakukan pemeranan. Dalam tahap ini, kalian diharuskan tampil sesuai dengan naskah teks negosiasi yang kalian susun. 7. Diskusi dan evaluasi. Kegiatan diskusi berupaya untuk memberi penilaian terhadap kualitas pemeranan dan memberikan saran masukan untuk perbaikan lebih lanjut pada penampilan selanjutnya.